Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Audia Cahyani dengan NPM 30621566206 kelas 03 atau 31 dari Stikip PGRI Banjarmasin, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang bagan struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 ada pembagian 4 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK. Yang pertama, lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga ini terdiri atas MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai tugas dan wewenang menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti apresiasi rakyat. Memberikan persetujuan presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. PRD atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun anggota DPD RI bisa disebut senator. DPD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu berwewenang dalam pengajuan RUU tertentu, berwewenang untuk ikut membahas bersama DPR dan pemerintahan terhadap penyusunan RUU tertentu, berwenang memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu. Yang kedua, lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Lembaga eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Pemerintah daerah provinsi ada gubernur. Gubernur adalah jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian. Di samping gubernur ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD provinsi yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan yang berkedudukan di tingkat provinsi. Presiden juga memimpin pemerintahan daerah kota, yaitu bupati atau wali kota. Bupati adalah kepala daerah kabupaten, sedangkan wali kota adalah kepala daerah kota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten atau kota. Di bawah bupati ada camat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Camat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah camat ada lurah. Lurah merupakan pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten kota. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di kelurahan. Di bawah lurah ada RT dan RW, mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasian antara warga, aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh warga. Yang ketiga, lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga yudikatif memiliki 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yaitu MA, MK, KY. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung atau MA. MA atau Mahkamah Agung adalah badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bersama MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak gerasi atau rehabilitasi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat viral atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial KY. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat, serta perilaku hakim. Wewenang Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, dan menjaga kehormatan hakim. Yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab kepada keuangan negara. Demikian video singkat dari saya tentang Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.